Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Lasri di sini. Kali ini Bu Lasri mau bercerita tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Nabi Idris adalah keturunan dari Nabi Adam. Beliau dilahirkan di kota Babil, tepatnya di negara Irak. Ayahnya Nabi Idris bernama Yarud. Nabi Idris ini adalah nabi yang berakhlak mulia, mempunyai sifat jujur, tidak suka berbohong, baik dalam perkataan dan perbuatan, juga tidak suka menipu semua orang. Nah, anak-anak sayang, Nabi Idris ini membimbing para umatnya dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Dia mengajak para umatnya untuk melaksanakan sholat, puasa, bersedekah. Namun umatnya ada saja yang tidak suka pada Nabi Idris. Dia malah berkata, mengejek dan menghina, "Hai Nabi Idris, kami di sini sudah hidup senang. Kami tidak membutuhkanmu lagi di sini." Wah, tapi Nabi Idris tetap sabar, anak-anakku sayang. Dia tidak marah, tidak benci pada orang yang mengatainya. Akhirnya Nabi Idris hijrah. Dia hijrah ke negeri Mesir dengan ditemani para sahabatnya, dengan tujuan untuk apa sayang? Nah, Nabi Idris pergi ke kota Mesir dengan tujuan untuk hidupnya supaya lebih baik lagi dan menjaga keimanannya. Akhirnya sampailah Nabi Idris di kota Mesir. Lalu Nabi Idris sampainya di kota Mesir, dia berdakwah lagi sayang, mengajak para umat yang di kota Mesir untuk melaksanakan sholat, puasa, dan bersedekah. Nabi Idris itu adalah seorang ilmuwan. Nah, Nabi Idris itu akalnya sangat pintar, anak-anak. Dia mempunyai keistimewaan, yaitu keistimewaan Nabi Idris menulis. Nah, pertama kali yang menulis dengan pena atau pulpen adalah Nabi Idris. Pulpen Nabi Idris pada zaman dahulu terbuatnya dari kerikil. Wah, lain dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang tidak terbuat dari kerikil anak-anak penanya. Ya, Nabi Idris terus menulis dan menulis. Keistimewaan dari Nabi Idris antara lain adalah selain menulis, dia suka menjahit, membuat peralatan pertukangan, dan menguasai ilmu-ilmu perbintangan. Wah, Nabi Idris itu pintar sekali ya anak-anak ya. Dia dalam menjahit baju, kalau ada pesanan dari orang, dia tidak pernah meminta upah anak-anak. Dia dengan ikhlas membuatnya. Pada saat sedang menjahit, Nabi Idris didatangi oleh seorang iblis. Dan iblis itu berkata kepada Nabi Idris, "Hai Idris, bisakah
Allah memasukkan bumi dan seluruh isinya ke dalam sebuah telur. Lalu Nabi Idris menjawab, Allah itu maha kuasa. Jangankan langit dan isinya dimasukkan sebuah telur, dimasukkan ke lubang jarum pun akan bisa, kata Nabi Idris. Nah, tiba-tiba Nabi Idris langsung memasukkan jarum itu ke dalam mata iblis. Karena iblis itu jahat ya anak-anak ya. Nah, lalu iblis itu merintih kesakitan. Aduh, jangan Nabi Idris. Iblis itu kesakitan sayang. Lalu akhirnya pergi meninggalkan Nabi Idris. Pada suatu hari di negeri Mesir ada seorang raja. Raja itu bernama Laling. Ini sayang Raja Lalingnya. Raja itu jahat. Dia suka merampas tanah milik rakyat, memaksanya dengan cara yang tidak baik. Lalu suatu hari Raja Laling itu berjalan-jalan dengan ditemani seorang pengawal. Wah, ternyata di sana ada sebuah tanah yang sangat hijau, yang sangat indah, ditumbuhi oleh bermacam-macam tanaman. Lalu Nabi Laling berkata kepada pengawalnya, "Hai pengawal, milik siapa tanah yang indah ini? Apakah kamu tahu?" Lalu pengawal itu menjawab, ternyata tanah yang indah itu adalah milik seorang kakek. Kakek itu sudah tua. Lalu Raja Laling menyuruh pengawal untuk mendatangkan kakek itu ke hadapan Raja Laling. Lalu pengawal itu ke rumah si kakek tua. "Hai kakek, kau dipanggil oleh Raja Laling untuk datang." Lalu kakek itu ikut mengunjungi Raja Laling. Sesampainya di sana, Raja Laling bicara kepada kakek itu, "Bagaimana kakek? Apakah saya bisa mendapatkan tanah milik kakek?" kata Raja Laling. Si kakek menjawab, "Maafkan hamba Tuan, hamba tidak akan menyerahkan tanah itu kepada Tuan, karena tanah itu adalah untuk masa depan anak-anak saya. Maafkan hamba, Tuan Raja," kata si kakek tua itu. Lalu si Raja Laling itu sangat marah anak-anak. Dia ingin menghukum si kakek itu. Karena apa? Karena dia tidak menyerahkan tanah milik kakek. Jadi kakeknya mau dihukum oleh raja. Raja itu sangat jahat ya anak-anak ya. Setelah raja itu menghukum si kakek, datanglah Nabi Idris menghadap Raja Laling. "Hai Raja Laling, perbuatanmu sangat tidak baik
menzolimi orang, kata Nabi Idris. Nah, Nabi Idris setelah berkata seperti itu, Raja Al-Lalim marah sangat besar kepada Nabi Idris. Dia tidak terima dengan perkataan Nabi Idris. Lalu Raja Lalim menyuruh para pengawalnya untuk membunuh Nabi Idris anak-anak. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi Idris mendengar yang dikatakan oleh raja. Para sahabat Nabi Idris menjumpai Nabi Idris. Hai Nabi Idris, cepatlah kau pergi dari kota ini, kata sahabat Nabi Idris. Kau akan dibunuh oleh Raja Lalim karena kamu telah menghina Raja Lalim. Nah, anak-anakku sayang, akhirnya Nabi Idris meninggalkan negeri itu. Dan apa yang terjadi dengan negeri itu setelah Nabi Idris pergi? Negeri itu dilanda kekeringan karena kemarau yang sangat panjang. Nah, Raja Lalim tidak bisa berbuat apa-apa sayang. Lalu semua kerajaannya runtuh dan Raja Lalim akhirnya meninggal dunia. Anak-anakku sayang, Nabi Idris itu adalah nabi yang sering berdoa dimanapun dia berada. Dia selalu menyebarkan kebaikan. Anak-anakku sayang, Nabi Idris mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa dimanapun kita berada. Kita mau melaksanakan kegiatan apapun, harus selalu berdoa dulu. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, Nabi Idris ini adalah nabi yang dikagumi banyak malaikat, di antaranya malaikat Israel. Tahu siapa malaikat Israel itu? Ya, malaikat Israel itu malaikat pencabut nyawa anak-anak. Malaikat Israel ini memohon kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris. Akhirnya dikabulkanlah permohonan malaikat Israel untuk mengunjungi Nabi Idris. Sesampainya di tempat Nabi Idris, oh iya anak-anak, malaikat Israel itu datang ke tempat Nabi Idris dengan menyerupai manusia. Pada waktu itu Nabi Idris sedang berpuasa anak-anak. Dia mengajak tamunya yaitu malaikat Israel untuk berbuka, untuk makan dan minum pada saat berbuka. Tapi malaikat Israel tidak mau berbuka bersama dengan Nabi Idris. Nah, pada suatu hari malaikat Israel dan Nabi Idris berjalan-jalan. Pada saat berjalan-jalan, terlihatlah tanaman yang berbuah sangat ranum sekali buahnya. Tapi buah itu sayang tidak boleh dimakan karena haram. Lalu Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel,
Hai tamuku, buah itu tidak boleh dimakan karena haram. Pada waktu aku mengajakmu makan makanan yang halal, kamu kenapa tidak mau? Sekarang buah yang haram mau kamu makan. Sebenarnya siapakah kamu ini, wahai tamuku? Kata Nabi Idris. Baiklah, aku akan mengatakan siapa sebenarnya aku ini. Aku adalah malaikat Israel pencabut nyawa. Alangkah terkejutnya anak-anak Nabi Idris mendengar semua itu. Ada apa kamu mengunjungiku, malaikat Israel? Aku sudah izin kepada Allah untuk mengunjungimu dan bertemu denganmu. Wahai malaikat Israel, aku ingin meminta sesuatu padamu. Apakah itu, Nabi Idris? Aku ingin pergi ke langit dan ke surga, kata Nabi Idris. Bawalah aku ke sana. Akhirnya atas izin Allah, malaikat Israel dan Nabi Idris pergi ke surga anak-anak. Betapa terkejutnya sampai di surga Nabi Idris. Alangkah indahnya surga ini. Semua pintu-pintu surga terbuka lebar. Sesampainya di surga, Nabi Idris dibawalah ke langit yang keempat. Nah, anak-anak, di langit yang keempat itu Nabi Idris wafat, meninggal dunia sayang. Nabi Idris meninggal dunia pada usianya yang ke-82 tahun. Wah, sudah banyak ya umurnya ya sayang ya. Cukup sekian cerita dari Bu Lasri kali ini. Nanti banyak kisah-kisah Nabi yang lain akan diceritakan oleh Ibu Guru. Sekian dari Bu Lasri ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.